bukan cuma untuk membuat kita happy, tapi juga untuk menajamkan kita, dalam arti kalau lu cuma tahu yang namanya kesenangan aja sepanjang hidup lu, lu punya satu masalah yang kecil aja, lu pasti langsung down. Three, two, one, action! Jangan lupa komen, like, and subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya. Nah, kata selanjutnya itu sebenarnya gue nggak mau bahas juga sih. Aku ngerasa tebakan lo apa kata berikutnya? mantan. Iya udah. I know that. That's right. Oke, kata berikutnya itu mantan. Mantan ya. Kalau ditanya story, kayaknya ini vlog gue bisa gue bikin part 2 ya. Berarti memenuhi vlog gue. Mantan Bisa gua apa bikin. nih? Hah? Mantan Mantan pacar bos. apa Ngapain gue nanya mantan bos? mantan pacar, mantan TTM, mantan HTS, Wah. mantan majikan. Mantan majikan ada? Dan ngandi-ngandi Anda. Mantan pacar ya, karena dibanding pacar HTS sama TTM lebih banyak. Tapi kan biasanya yang lebih berkesan kan TTM. Oh enggak ya mantan? Kok tahu? Dia ngomong. Antara mantan sama TTM ada waktu jedanya kan? Apa barengan enggak? Jangan buka rahasia. Tolong pacar saya yang menonton ini, Anda jangan curik-curik ya. Ini hanya bercandi. Susah dong. Lo paling lama pacaran berapa lama? Sebenarnya kalau Ih dihitung lama banget. Belum ya. berapa lama yang paling lama? Lama banget. 6 tahun 2 bulan. Oh. Lama. Oh, Masih ada ngalamin 2 atau 3 kali putus nyambung lah di masa-masa 6 tahun 2 bulan itu. Ya pasti lah. Akhirnya gini lah. Akhirnya lo bisa memutuskan untuk gue kayaknya nggak bisa nulisin sama dia gitu. Yang terlintas di otak lo itu kan, gue nggak bisa nih. Nah akhirnya finally sampai akhirnya oke, gue bener-bener kali ini nggak bisa untuk nulisin sama dia gitu. Banyak perhitungan, maksudnya banyak pertimbangan, bukan banyak perhitungan, banyak pertimbangan. Karena yang paling utama sih karena gue ngerasa kayak hati gue udah nggak sepenuhnya buat dia. Kosong. Nggak kosong. Oh nggak kosong. 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 Kerjanya berbagai nggak mau. Hey. Karena gue ngerasa kayak gini. Pertamanya sih karena ada rasa kecewa, ya kan. Jadi kita punya saya dan dirinya. Oh, oke. Saya dan Beliau. beliau tua banget ya kan. Saya dan dirinya, aku dan dia, asik. Sudah saatnya kita saling bicara. Lagu itu Oh iya, namanya sesuatu. udah dirinya. Sesuatu. Enggak, Next. terus. Jadi waktu itu ya adalah pertengkaran gue sama dia. Terus di situ dia marah, ya kan. Memang pertengkaran itu terjadi karena kesalahan gue. Yang gue nggak bisa terima adalah dia mengeluarkan kata-kata yang bagi gue itu sangat amat tidak layak. Oh. Kayak Sebagai pasangan. ya, either dia teman gue itu nggak layak gitu. Oh. Meskipun dia tidak mengucapkan itu dengan nada tinggi ya, maksudnya nggak marah-marah yang sampai benar-benar nggak kayak gitu, nggak kayak gitu. Dia ngomongnya halus tapi terlalu tajam dan nggak pantas untuk dia ucapin
ke seorang wanita. Oh. Gitu. Gue sempat baikan sama dia waktu itu, cuma setelah gue pertimbangkan, gue akhirnya cerita sama nyokap sih waktu itu. Terus nyokap gue shock kan, karena mikir, lu kan anak gue, dia kok belum jadi siapa-siapanya lu, karena berantem sama lu, kenapa dia mengeluarkan kata-kata yang gak layak. Jadi gini deh simpelnya, kayak kesalahan gue adalah gue jalan sama cowok lain. Dan dia akhirnya nge-gapin gue. Ya gue tahu gue salah gitu kan. Harusnya gue nggak melakukan hal itu karena dia pacar gue. Kenapa respon dia harus dia mengeluarkan kata-kata yang terlalu kasar ke gue? Padahal pas sebelumnya pun dia pernah melakukan hal yang sama. Bahkan yang lebih kacaunya lagi adalah dia sampai sejujur itu sama gue, dia bilang dia sayang sama perempuan itu ya kan. Gue nggak menghina dia secara personal, mungkin nggak bisa gue sebutin kata-kata kasarnya, tapi intinya dia tuh nyerang gue secara personal sebagai seorang wanita dan gue nggak bisa terima itu. Ya lo pacaran aja gue bisa digituin. betul. Apalagi pas nikah, ya. Betul. Gue bisa diinjek-injek kayak apa? Tetapi terlepas dari itu sebenarnya personally dia bukan orang jahat. Cuma balik lagi gue nggak bisa aja untuk melanjutkan hubungan karena hal tersebut gitu. Dan akhirnya udah bahagia sendiri-sendiri sekarang gitu ya kan. Semoga kamu bahagia, Yes. gitu kan. Semoga saya juga bahagia, kita Amin. bahagia dengan kehidupan kita masing-masing. Yes, that's right. Tetap keep kontak nggak? Ya tidak lah, Anda Nggak, kirain bagaimana? as a friend gitu kan temennya. Nggak, Oh ya, nggak jadi bisa, kita jadi bisa. sahabat ya. Gitu. Mantan tuh menurut gue nggak bisa jadi sahabat, Yes. guys. Karena biar gimana dia pernah mengisi hari-hari gue. Yes. Ada banyak Yes cerita sih. yang gue jalani Kadang-kadang sama kayak- dia. Iya sih. Nanti ada CLBK anjir. Itulah kenapa gue juga gak punya temen gue yang mantan gue juga gitu. Iya, Iya. nggak bisa. Nggak Dan bisa. pasti pasangan lo nggak akan terima. Sweat baby. Nah, ada satu lagi nih, tapi gue sebenarnya masih agak bimbang mau pilih yang mana. Bimbang tuh gak? Bimbingan belakang. Maksa banget anjir. Satu lagi tuh gue bimbang karena ada satu sama satu lagi gitu. Tapi kalau gue itu kayak kebanyakan kan, jadi sisa final satu lagi nih. Abis itu lo gue kasih kesempatan dari 2 kata yang gue kasih ke lo bisa nanya balik ke gue. Oke. Tapi cuma 2 ya, nggak sebanyak-banyak. 2 Kita kata. bikin 3, iya. Oh, Jadi iya, iya. tadi kan kayak kesetiaan, keluarga, sahabat, mantan. Nah ini satu lagi. Jadi dari 2, jadi 5 itu lo bisa pilih 2. Lo bisa nanya balik ke gue. Tapi gue bisa juga nggak jawab. Ya bisa karena ini adalah vlog Anda, ya kan? Satu lagi itu pernikahan. Dari helaan nafas Anda bisa menilai. Berat. Bagi gue sesuatu yang sangat amat sakral. Ya pastilah. Sakral. Sakral. Tampol ya gak ada nih. Gue percaya kalau, dan selain gue percaya, gue pengennya kalau pernikahan itu ya bagi satu orang yang terjadi sekali aja seumur hidup gitu. Yes. Bagi gue pernikahan itu butuh begitu banyak pertimbangan. Banyak kebutuhan. Yes banget. Soalnya Anda tidak bisa hidup hanya dengan cinta Yes. di dalam that's right. suatu pernikahan. Yes. Gitu. Realistis, Yes. bukan Bukan materialistis. matre. Iya benar. Kita realistis. Kita realistis. Karena nggak mungkin juga kita, Pak, saya mau beli susu. Ya, harganya segini, saya bisa bayar pakai cinta. Tidak bisa sih. Sayang, susu anak kita habis. Ini sayang buat kamu. Gimana bayarnya? Makanya kan. Ini udah makan gelupuk ya, maaf ya. Ya, nggak apa-apa, ntar gue buka biru. Jadi kayak, ya dulu gue punya target sebenarnya. Waktu gue umur 19 tahun tuh gue kayak mikir, kayaknya gue pengen banget nanti gue menikah maksimal umur 26 tahun. Oke, itu 2 orang teman gue yang ngomong begitu ya. Sampai saat ini gue belum nerima undangannya. Sekarang gue sudah menuju 27 abad. 27 tahun. Iya, 27 tahun. Dan Oh, 27? menuju. Gua pikir. Menuju. Oh, iya. Emang sih nggak, kalau orang-orang tuh nilai kayak 40. kayak masih 4 tahun lah.
44 tahun maksudnya. Gitu. Apa ya? Apa yang gitu? Apa yang gitu? Gak serius. Setelah udah nginjak umur segini, justru gue malah ngelihat teman-teman gue ya kan, teman-teman kakak-kakak gue udah pada married, terus melihat kehidupan mereka yang begitu banyak bumbu-bumbu di dalam rumah tangganya. Terus justru gue mulai berpikir kalau kok kayaknya gue yang masih banyak bercandanya ini apakah siap memasuki bahtera rumah tangga yang sesakral itu? Udah diajak nikah, tetapi lagi bukannya menolak juga, enggak nolak, tapi lagi memperhitungkan supaya juga nanti pas masuk ke rumah tangga secara mental, secara iya finansial juga udah siap gitu. Karena gue bilang gini sama adek gue, Dek, lu kan masih muda. Kalau kakak dulu tuh berpikirnya kakak pokoknya umur segini kakak mau married, karena gimana pun juga kita harus ada target dalam hidup ya. Itu nggak boleh banget kita ya udah lihat nanti aja. Dia memang ya jodoh tuh pasti nggak kemana kok bakal datang. Tapi ya kalau lo nggak kemana-mana juga nggak akan datang ya. Biasanya gitu ya. Makanya ketika dia bilang, oke kak, Bella kayaknya udah mau mutusin nih, Bella mau married nanti kira-kira tahun segini gitu. Dan gue oh iya oke, kakak support gitu, nggak masalah, asal kamu sama calon kamu harus sama-sama kenal gitu karakternya. Kalau bisa jangan ada yang diumpetin di antara kalian. Misalnya ya apapun yang dia, bagaimana dia di rumah ya dia harus nunjukin itu depan kamu, ngerti nggak? Jadi ketika kalian nanti satu rumah, kalau lu nggak kaget, kok lu gini sih, kayak dulu waktu pacaran nggak gini deh gitu. Gue tuh sama si suami gue juga gitu. Ketika pacaran nih, gue nunjukin aja sifat asli gue, maksudnya yang gue begini. Jadi ketika lo nanti rumah tangga sama gue, ya gue di rumah sama gue lagi sama lo, gue di luar rumah tuh ya gue apa adanya sama gitu. Apa kejadian kamu di rumah yang aku nggak tahu? Kalau bisa kasih tahu. Jadi biar aku tuh oh dia kayak gini nih jeleknya gitu kan. Dapatlah jeleknya gitu. Jangan sampai gini loh, kalian tuh umur kan makin panjang ya kan, makin nambah, aku makin panjang dulu, aku bilangnya birthday iya juga ya, umur tuh makin nambah ya kan, waktu terus berjalan, lo nggak bisa yang namanya main-main. Apalagi nih gue ingetin untuk anak yang udah usianya di atas 20 tahun itu nggak bisa main-main ya kan, maksudnya dalam arti main-main soal hubungan kayak masa depan lo kayak itu udah nggak bisa banget. Kalau umur udah di atas 20 terus lo ngerasa kayak lo belum siap nikah, mending lo gak usah pacaran gitu kali ya, supaya lo gak nyakitin orang. Tapi kalau lo mutusin buat pacaran setelah lo usia 20 ke atas, ya itu karena lo udah berpikir kalau lo siap untuk menjalani jenjang yang lebih serius gitu. Oke. Jadi itu semua, jadi tadi ada 5 kata yang udah gue sebutin dan lo bisa milih dua di antara itu. Gue pertama pengen tanya mengenai mantan pasti. Aduh, Gue mau tanya deh mengenai mantan yang spesifik. Mantan lu berapa sih? Berapa orang gitu? Bisa Banyak banget nih. Sama yang kemarin tuh kalau nggak salah sekitar 2. Canda. Kalau mantan yang serius ya? Tidak ada itu namanya mantan. Enggak, maksud gue ada kan mantan yang kayak cuman ya kayak gimana tapi ya? Mantan, pokoknya lu sama dia pacaran gitu, mau itu cuma pacar cinta monyet gitu kan? Gak ingat gue. Kalau buat itu kayaknya mungkin 5 kali ya. Oh 5. Tapi Masih wajar. Yang sebenarnya serius ya, maksud gue. Yang main terakhir. Gue sebutin orangnya. Ya kalau nggak serius nggak nikah dong. Nggak, bukan. Maksudnya sebelum sama yang jadi. Iya, sebelum sama Fandi. Oke. Dan serius sih menurut gue. Ada. Gue pacaran dari 5 tahun dan lu nggak tahu. Gue tahu. Kayak gue tahu deh. Gue tampal lu. Kayak gue tahu deh. Iya. Kayak gue tahu. Menurut gue nih, di antara semua mantan gue, yang bener dia. Dia yang mana yang? Dia yang terakhir. Yang sebelum sama Fandi. Gue sebutin juga nggak mau jadi lama-lama. Nah itu pertanyaan gue, kenapa lo fotoin sama dia? Putu itu kue bukan sih?
Putus. Aduh, kenapa ya? Gue juga nggak tahu. Nggak. Nah itu gue bilang, gue kan punya target nih, ya kan? Gue mau nikah umur segini. Nah gue merasa, gue sama dia tuh kalau nggak salah beda 2 tahun deh, 2 tahun. Pokoknya lu kelahiran 94, dia 92 gitu. Yes. Nah, jujur aja mungkin dia orang paling dewasa yang pernah gue temuin, kecuali Fandi ya. Iya. Kalau Fandi ini dewasanya. Fandi ini suami ya, jadi di skip Iya. dulu karena kita sedang membicarakan mantan. Untuk Fandi kami mohon maaf. Gue 2 tahun, 2 tahun, gue 5 tahun sama dia. Iya. 5 tahun sama dia, dan putusnya itu kalau nggak salah karena jujur aja selama gue pacaran sama dia tuh gue nggak pernah cerita sama nyokap, karena nyokap gue dulu belum ngasih lampu hijau. Backstreet Yes, boys. Gue tuh kenal sama dia tuh dari kecil sebenarnya. Jadi gue tuh sempet pacaran, tapi kan dulu kan yang namanya cinta-cinta anak bocah monyet kan, ya jadi kayak sempet putus. Kalau nggak gue salah inget tuh dari SMP kelas 3 udah mau naik SMA, gimana sih? Udah lulus lah, maksudnya udah kelulusan tuh. Nah gue baru pas balikan sama dia tuh gue baru serius gitu. Sampai akhirnya gue kuliah semester 1 baru putus. berakhir. Gue tuh tipe orang yang nggak pernah nanya soal kerjaan karena menurut gue pada saat itu tuh terlalu privacy gitu. Iya, Ya kan? betul. Kalau gue nanya kerjaan gitu, apa penghasilan, gue tuh nggak pernah nanya tuh kayak gitu. Kecuali di siapa sendiri. Ya, nah, karena gue ngerasa, berarti dia ini ya dia berarti masih main-main nih gitu. Dan gue nggak bisa kayak gitu. Nah, gue tuh waktu saat itu tuh gue sih emang yang minta putus duluan, karena gue bilang kalau bisa jadi dia fokus kerja dulu gitu kan. Nah gue nya fokus kuliah. Memang pada saat itu kampus gue itu lagi agak error karena entah kenapa IPK-nya itu sama rata dan itu jelek Satu semua. angkatan. Yes, satu angkatan. Sama yang pinter-pinter juga. Gue nya jadi ditekan sebelah sini, jadinya Drop. ya jadi makin drop lah gue gitu untuk cerita juga ke dia kan. Terus gue gak cerita sama dia. Intinya sih gue bilangnya kita kayaknya harus fokus sendiri-sendiri dulu. Memang keadaannya mungkin pada saat itu kayaknya gue tahu lah kalau dia tuh memang lagi ada problem juga gitu sama masalah kerjaannya. Jadi kayaknya ya udah deh, kayaknya mendingan dia fokus dulu, gue juga fokus sendiri gitu. Gue putus. Akhirnya gue bilang gue ngomong tuh, gue inget banget ngomong sama Ica, pokoknya gue nggak mau pacaran dulu nih, gue nggak mau pacaran dulu, gue capek. Akhirnya gue jomblo tuh 6 bulan, 6 bulan kuliah gue jomblo tuh. Akhirnya sampai gue bilang sama Ica gini, Ica kayak gue lama banget jomblo ya. Oh baru 6 bulan, bagaimana yang jomblo dari orang ya kan? Lin, parah Lin. Bapakku tidak pernah sakit. Berapa lama lu jomblo? Ada paling 6 bulan, gue bilang. Oh iya, tapi kan lu mah nggak sepi, kata dia. Ya nggak sepi, tapi kan nggak gue tanggepin. Gue bilang sama aja bohong, gue bilang gitu. Oh, gue nyari pacar lah, gue bilang gitu kan. Dapet juga akhirnya. Untung nggak dia. Tapi maksudnya, ya, tapi gue juga kan gue nggak niat ke Fandi. Gue kan Fandi kan juga nggak niat ke gue waktu itu. Gue kan benar-benar pure temenan sama dia. Orang dia deket sama teman gue. Oh, ini definisi teman tapi menikah. Iya. Satu lagi ya. Trust. Aduh, kepercayaan lagi. Menurut gue itu penting sih dalam suatu hubungan. Penting banget karena dan mahal, bener kata lo. Kayak semua orang ya kalau udah dibohongin sekali, terus kayaknya ada yang mungkin masih nyata, oh ya udahlah gue kasih kesempatan lagi, gue kasih, terus ada yang bohongin lagi, gue kasih kesempatan. Kalau gue 2 kali dibohongin enggak. 2 kali dibohongin ya? Udah langsung. Oh tapi berarti kalau sekali masih ada kesempatan? Sekali masih, tapi kayak yang gue bener-bener gue banget, liatin banget ya, nih ya, banget gue liatin jadinya. banget nih orang nih gitu. Makanya kenapa gue tuh kadang-kadang bisa tahu orang bohong. Gue kadang-kadang tahu misalnya Fandi lagi bohong gitu, atau adik gue lagi bohong. Ya Itu feeling kita, kadang feeling kita. Dari gerak-gerik cara dia bicara aja gue tuh bisa tahu gitu. Ya kadang-kadang Fandi misalnya ngomong gitu, ya aku misalnya cerita dia beda sama 2 detik yang dia ceritain tadi. Iya. Langsung gue cecer tuh. Tadi kamu nggak ngomong gitu. Iya. Padahal masa sih gitu, mungkin ya mungkin dia juga lupa kali kan. Tapi bener-bener gue ini banget sih, dan menurut gue tuh nggak bisa ditukar sih. Orang percaya sama lu bohongin kedua kali, terus lo minta maaf lagi tapi lo nggak ada perubahan, itu namanya lo ngebodohin orangnya sih. Ya kan? Apa banget sih? Aku merasa bodoh. Wow, nih bodoh. Ada nggak temen lo yang merusak kepercayaan lo? Oh ada.
Oh sahabat ada? Oh, sahabat Temen atau sahabat deh? Yang rusak ada kepercayaan. dari SMA kan lo tahu. Yang Lu mana? tahu deh kayaknya. Yang mana Lu nggak tahu sih? Oh, tahu kan? Ya tahu Tahu deh, tahu. Kalau dia bohong tentang maksudnya tentang hal lain, gue nggak peduli. Tapi kalau dia bohongin orang lain tentang gue peduli. Gue care Ya, banget. ya, ya. Langsung gue cut tuh orang gitu. Iya Maksudnya, iya. oh entar dulu kalau lu bohong ke gue nih tentang maksudnya tentang kehidupan lu, gue nggak peduli. Iya. Tapi kalau lu Cerita ke bohong orang, tentang diri lu, tentang diri ke gua. orang lain, ya. gue man. Dia tuh banyak aja cerita yang dibilang gue pernah nggak naik kelas lah. Gue hitung nih, kalau gue nggak naik kelas, lu juga nggak naik kelas kan? Lahir kita sama, ya kan? Kalau kayak gue bilang kalau gue ngadepin, dia tuh antara dia nggak jujur, antara dia takut yang langsung enggak, gue nggak ngomong gitu, atau antara ya itulah pura-pura tiba-tiba amnesia, atau tiba-tiba yang yang hilaf, yang ngomong iya maaf mendadak gagu ya kan, atau dia punya teman lagi gitu kan ya. Akhirnya rusak juga temenannya mereka, dan akhirnya temennya yang baru itu ngomong sama gue, ini orang banyak bohong. Kalau sekarang tuh ada 2 netizen yang pasti akan pecah ya kan. Ada yang pro dan kontra kan. Wah ini pasti si Sasa begini-gini, oh ini pasti dia nih yang begini-begini gitu kan. Gue gak ngomong apa-apa. Dan dia benar kan, akhirnya temen dia yang baru ngomong sama gue, ini orang banyak bohong. Ya selamat deh, gue bilang belum masain juga kan, gue bilang gitu. Sampai yang lebih jahatnya lagi adalah temennya yang baru itu nulis di kertas, dia cerita sama gue, dia nulis di kertas, lo banyak bohongnya, dimasukin ke tas dia. Gue mendingan yang orang jujur jelek-jelek ke dia, jadi gue bisa nerima. Gue tahu jeleknya Ica, gue tahu jeleknya lu, gue tahu jeleknya Lina. Aduh, gue mendingan kayak gitu daripada gue di depan manis, tapi di belakang lo ngomongin gue, ya kan? Ada sahabat gue yang dari kampus juga kan ngomong gitu. Si Sasa ini tipikal orang yang kalau nggak suka dia akan ngomong. Daripada gue ngomong sama orang lain, dia orangnya kayak gini nih. Iya. Mendingan kan gue ngomong sama dia langsung dong, ya kan? Oke, kalau gitu thank you banget Enat. Udah bisa datang ke rumah gue dan ikutan bikin masuk ke acara gue kayak gini. Yes. Dia orang pertama yang gue undang, yang akhirnya bisa gue ajak cerita. Ngaung gitu, ngaung, eta teh ngaung. Tapi bagus loh. Ini gue memberikan ide. Jadi besok-besok kalau lo opening vlog lo sama Tata di sound gitu. Enggak ya? Enggak bagus ya. Gue lebih baik biasa aja sih. Oke deh kalau gitu. Oke deh. Oke. Thank you ya Nat, udah datang. Thank you banget, dan terima kasih yang udah menonton video kita. Terima kasih sama-sama. Jangan lupa like dan subscribe. Yap. Dan share ke semua sosial media yang kamu punya, asik. Yes. Tuh gue bantuin. Oh iya, lo bantuin gue dong. Bantu. Ngomongin ya kan. Oke deh. See you. See you. Bye. Bye. Bye.